Rahel nih ngerasa kalau ini makin nggak beres nih, di bawahnya meja itu juga banyak lilin. Jadi di lantai ngapain ada lilin segitu banyak? Dan lilin itu bentuknya pentagram. Dia ngelihat kalau pintu yang dia masukin tadi tempat gereja itu ditutup. Orang-orang yang berjubah hitam tadi tuh nutup pintu itu, abis itu baris depan pintu kayak seakan-akan maksa si Rahel itu nggak boleh keluar. Udah nggak usah berisik, ikut aja. Pas deket itu mobil tuh pintunya harus dibuka gitu. Dibuka terus Rahel lah dikasih tahu sama yang bawa nih, masuk. Selama lewat situ, orang-orang jubah hitam itu yang ngelihat mobil itu lewat, dilempar-lemparlah batu sama mereka. Selamat datang di Cerita Rizal Muk di episode 45. Sesuai dengan janji gua, bulan ini ada lagi storytelling, bahas horor lagi. Hari ini kita akan membahas sebuah cerita yang dikirim sama, namanya ku samarkan aja, namanya adalah Mbak Rahel. Mbak Rahel ini pernah punya pengalaman yang tidak enak tapi di luar negeri. Kalau di Indo kan banyak bang jual setannya itu, ada pocong lah, kuntilanak segala macam. Di luar nggak ada gitu ya. Sekalinya ada ya Jepang kayak Sadako gitu-gituan lah. Nah, kejadian ini bukan di Jepang. Kejadian yang dialami sama Mbak Rahel ini terjadi di Amerika. Waktu itu beliau ini masih melanjutkan studi Stratadu S2. Masih lanjutin S2 di sana karena beliau kebetulan orang pintar dan orang pintar bukan dukun maksudnya. Dia kan ini cerdas dan dapat beasiswa lah, makanya dia berangkatlah ke Amerika. Bukannya mendapatkan pendidikan dan juga kehidupan yang nyaman di sana, justru pengalaman beliau ini lanjutin studi di Amerika ini hampir bikin dia nggak bisa balik lagi ke Indo gitu. Rahel ini dia tersesat sama sekte sesat gitu. Dia sampai terjebak di sebuah sekte gitu. Dia dipaksa untuk melahirkan anak dan bukan sekali terus-terusan dari anggota-anggota sekte itu. Nah, kayak mana kelanjutan ceritanya? Seperti biasa, siapin cemilan, makanan. Sini gue ceritain. Cerita yang dikirim kali ini adalah cerita yang terjadi di tahun 2016, berarti 10 tahun yang lalu dari cerita sekarang. Ini dikirim langsung sama mbaknya langsung yang waktu itu ngalamin kejadiannya. Di tahun 2016 di salah satu kota di Amerika, namanya adalah Oregon. Sebut saja adalah Josh dan Samantha. Tapi gue bakal ngebawa ini dalam bahasa Indonesia ya, nggak mungkin nama Josh tehnya si Ji, nggak bahasa Indonesia pokoknya. Josh sama Samantha. Josh ini laki-laki, Samantha ini perempuan. Nah, cerita ini dari awal sampai akhir nanti akan menceritakan 3 orang ini, Josh, Samantha, sama sebutlah samanya adalah Rahel. Nama dan segala macam gue samarin. Nah, Rahel inilah yang ngirimin cerita ini yang berasal dari Indonesia. Jadi waktu itu Mbak Rahel ini kebetulan dapat beasiswa. Memang Mbak Rahel ini adalah anak yang pintar gitu ya, makanya dia dapat beasiswa S2 berangkat di Amerika Serikat. Nah, singkat cerita, berangkatlah Mbak Rahel ini ke Amerika Serikat. Setahun berjalan beliau di Amerika Serikat, tepatnya di Oregon tadi yang gue bilang. Nah, Oregon ini bukan kota yang kayak Amerika tapi yang pusat kotanya banget gitu, enggak. Jadi dia perkotaan gitu tapi masih banyak hutan-hutan. Singkat cerita, tahun pertamanya Mbak Rahel ini ada di Amerika Serikat tuh dia ngerasa kalau dia tinggal di sana ya memang tujuannya untuk sekolah aja, untuk mengenyam pendidikan aja, karena dia tuh segitu susah untuk berbaur sama orang baru, apalagi ini bukan di negaranya sendiri. Jadi selama sepanjang setahun ini dia ngerasa kalau selama dia sekolah S2 di sana tuh sepi gitu loh. Kebetulan beliau ini juga orangnya introvert, jadi agak susah berteman dengan siapapun. Padahal dalam hati kecil dia ini, aku nih pengen kali loh berteman dengan orang-orang sini. Sampai akhirnya ada 2 orang baru nih, 2 orang asing inilah yang masuk di kehidupannya Mbak Rahel ini. 2 orang ini adalah 2 orang yang aku ceritain di awal tadi, si Josh sama si Samantha ini. Jadi sepanjang setahun ini ternyata ada yang merhatiin Mbak Rahel ini, ya si Josh itu. Si Josh ini ngerasa kayaknya dia butuh temen deh segala macem gitu ya. Tapi memang kebetulan si Josh sama Samantha ini memang suka dia berteman dengan orang-orang asing yang di luar dari negaranya. Makanya dideketin lah si Rahel ini. Rahel juga sempat bertanya gitu sama mereka berdua nih, kok kau nih mau gitu berkawan sama aku gitu. Nah, si Josh ini ngejawab, ya aku dari awal juga udah ngeliatin kau nih nggak gampang ngebaur sama orang ya gitu. Makanya gua nih sama si Samantha ini yang deketin duluan gitu. Nah, 2 orang ini profilnya adalah anak orang kaya di sono, tapi ya bukan yang kaya banget gitu, enggak. Tapi ya memang kecukupan. Nah, pertemanan mereka bertiga ini berlanjut. Semakin hari malah mereka tuh semakin akrab gitu ya. Jadi si Rahel ini gak ngerasa kesendirian lagi gitu. Karena nugas tuh dibantuin, belanja bulanan segala macem ke tempat-tempat baru yang sebelumnya belum pernah dikunjungi Rahel tuh dikasih tahu sama si Josh. Bahkan sedekat itu sampai si Rahel ini dikenalin sama keluarganya Josh dan Samantha.
Dan kebetulan pula si Jos Samantha ini keluarganya memang udah deket duluan. Jadi ketika Rahel masuk tuh kayak udah punya keluarga besar gitu loh. Dan dari situlah si Rahel ini ngerasa untung aja nih aku ketemu sama Jos sama Samantha. Jadi di negara orang ini aku gak ngerasa kesepian lagi, gak ngerasa sendirian lagi. Rasa beruntung lah dia. Nah ada satu waktu si Jos sama si Samantha ini mainlah ke apartemennya si Rahel. Nah di apartemen ini kayak mana sih kayak lu ngeliat orang kaya nih, anak yang lahir dari keluarga kaya tiba-tiba ketemu sama sesuatu yang mereka gak pernah temuin dari kecil gitu. Apa itu bang? Kiriman paketnya si Rahel dari Indonesia. Kayak ciri khasnya orang Indonesia kan kalau dikirimin paket kan kardus gitu-gitu lah. Bekas mie instan segala macam gitu yang dikirim ke Amerika. Paket itu isinya adalah makanan-makanan yang asalnya dari negara kita, dari Indonesia. Kita tahu sendiri negara kita kan makanannya banyak gitu ya. Nah si Jos sama Samantha ini kayak orang kaya dusun gitu loh. Ih Hel ini apaan Hel gitu. Si Samantha tuh yang nanya tuh, disamperin sama dia tuh paket. Itu tuh paket kirimanku dari Indonesia. Segitu bingungnya dia sama paket kiriman yang dari Indonesia ini. Karena ya kardus gitu isinya makanan. Dia tertarik sama makanan Indonesia. Boleh gak sih aku coba nih, aku foto-foto ya gitu. Difotoin tuh paket segala macam makanannya. Boleh gak kapan-kapan aku coba makan? Ya boleh-boleh aja kalau mau dicoba gitu. Sebenarnya juga kan welcome aja gitu. Ya udah tapi nanti aku masakin dulu ya. Karena ini kan bahan baku aja nih yang dari Indo gitu. Dimasakin lah sama si Rahel, makan bareng mereka bertiga. Sembari makan bertiga ini si Rahel ini sambil cerita. Dah kebetulan mereka berdua ini juga sepenasaran itu gitu loh. Mereka taunya kan cuma Bali gitu ya. Jadi ceritain di Indonesia tuh ada apa, ada Jakarta, ada IKN segala macam diceritain sama si Rahel. Enggak sih, IKN mah belum ada kan waktu itu. 1 tahun sahabatan mereka bertiga nih, si Rahel tuh makin ngerasa kalau ya dia nggak punya siapa-siapa kan di negara Amerika ini kecuali mereka berdua ini. Terus ya kayak tadi sering ngobrol ini itu, bahkan yang sifatnya dapur tuh udah sering mereka obrolin. Mereka juga sebaliknya gitu. Jadi dia ngerasa kalau kayak ada punya keluarga baru gitu loh. Makanya sesuatu yang harusnya sifatnya private kadang-kadang tuh udah kelepasan, kayak nggak ada rahasia lagi lah. Udah sepercaya itu si Rahel ini sama Samantha dan juga Jos. Begitu pula sebaliknya. Nah selama setahun ini memang mereka bertiga tuh selalu nongkrong bareng gitu. Di kampus lah, di perpus, di kantin, di kafe. Tapi itu semuanya masih sekitaran kampus gitu. Karena memang si Jos sama Samantha ini juga gak tinggal di rumah gitu loh. Jadi dia tinggalnya sama-sama di apart juga. Walaupun sebetulnya kalau mereka harus tinggal di rumah juga gak apa-apa juga. Tapi mereka agak jauh daripada bolak-balik, deket-deket kampus aja lah. Nah jadi si Rahel ini belum pernah tuh main ke rumahnya si Jos sama Samantha. Ada satu waktu mereka lagi libur semester, si Jos ini lah ngajakin, Hel, ini kan libur semester, libur panjang, kok gak mau ikut sama kita aja po? Kita mau liburan lu satu keluarga kita berdua nih. Enggak lah, aku gak enak mau ikut juga, takut ganggu. Udah gak apa-apa ikut aja daripada kalau diem aja di apart kan. Nah obrolan tadi itu tuh kan dari telepon gitu ya. Jadi waktu lagi ngajakin si Rahel nih segala macem, bapaknya Jos lah nyeletuk, udah gak apa-apa aja kawan kau itu. Nah si Rahel denger tuh suara itu. Nah tuh kau denger ikut aja ikut. Ah ya udah deh aku ikut deh, nggak apa-apa deh. Tapi nggak apa-apa om ya, nggak ngerepotin gitu. Nanti bahasa-bahasa gitulah ya. Ribet banget nyeritain orang luar nih. Akhirnya si Rahel inilah ikut untuk liburan dua keluarga ini. Ya siapa yang bisa nolak gitu dengan ajakan sahabatnya, dan kebetulan orang tuanya juga welcome. Di sini Rahel ngerasa senang banget gitu, dia bisa liburan bareng sama sahabat-sahabatnya ini. Karena selama setahun terakhir mereka bersahabat tuh nggak pernah sampai yang liburan, apalagi bareng sama keluarga. Dan tapi nih justru karena sama keluarga besarnya Jos sama Samantha, Rahel tuh ngerasa kalau aku nih harus jaga sikap gimana gitu. Karena Rahel juga bingung gitu dengan budayanya orang Amerika kan sama orang Indo beda gitu ya. Tapi dia berusaha untuk semaksimal mungkin biar dia tuh bisa diterima gitu keberadaannya di keluarga mereka berdua ini. Nggak mau pakai baju yang jelek-jelek. Sama dia kepikiran, orang Indo tuh kalau apa-apa tuh bawain makanan, apa aku bawain makanan aja apa ya. Jadi si Rahel lah kepikiran untuk bawain oleh-oleh yang dikirim dari Indo ini untuk dikasih keluarganya Jos sama Samantha. Sampai di hari waktu itu hari Jumat, si Rahel ini ditelepon sama si Jos. Waktu itu jam 1 ya, jam 1 siang gitu hari Jumat. Si Jos ini nelpon sama si Rahel, Hel turunlah, aku ini udah di bawah apartmu. Oke tunggu bentar aku turun. Turunlah si Rahel ini ke parkiran bawah di apartemennya. Ternyata yang datang ke sana itu adalah si Jos sama Samantha. Mereka berdua bareng. Si Jos lah bilang, abis ini kita bareng-bareng ke rumahku dulu ya. Nah kebetulan mak bapaknya si Samantha ini juga udah nunggu di sono. Ikut aja lah aku lah pokoknya, gitu kata si Rahel. Akhirnya Rahel dan yang lain pergilah ke rumahnya si Jos. Ini jadi pertama kali si Rahel ini pergi ke rumahnya si Jos. Memang sebelumnya udah pernah ketemu Bang Jal, udah pernah ketemu. Cuman ya ketemunya cuman acara di luar atau lagi orang tuanya nengok si Jos sama Samantha ini aja makan di luar gitu loh. Jadi belum pernah ke rumahnya si Jos atau Samantha. Ini jadi pertama kalinya lah si Rahel ke sana. Jadi dia juga nggak punya bayangan nih
rumahnya si Samantha tuh di mana dan kayak mana. Nah, jarak dari apartemennya si Rahel ini ke rumahnya si Josh itu 1,5 jam. Kayaknya itu juga yang bikin si Josh ini nggak tinggal di rumah. Jadi dia nggak PP gitu loh. Dia makanya di apart yang dekat sama kampus. Nah, singkat cerita sampailah di rumahnya si Josh. Rahel tuh selama ini cuman ngebayangin kalau di dua kawan sahabatku nih kayaknya anak orang kaya. Cuman mereka tuh nggak pernah nganggap kalau mereka orang kaya. Cuman bayanganku nih mereka nih tajir loh Bang Jal. Cuman aku nggak tahu juga kan tajirnya seberapa. Sampailah di rumah si Josh ini, kaget Rahel. Buset, nih rumah gede banget. Dari situlah Rahel tuh ngebatin kalau oh betul sahabatku nih memang orang kaya nih. Halaman rumahnya tuh luas sekali loh. Dia nanya, dia bilang, rumah kau ini gede banget gitu. Dijawab sama si Josh, lumayan lah rumah orang tua aku nih. Lumayan. Udah ayo masuk bercanda dulu. Tapi memang sekaget itu gitu si Rahel. Masuklah mereka ke rumahnya si Josh ini. Rahel sepanjang masuk dari gerbang depan itu sampai ke rumah. Nah, rumah-rumah di sana tuh kayak yang old money gitu. Gerbang halaman luas sekali itu baru ada rumah gitu. Si Rahel ini ngerasa kalau di rumah gede tapi sepi. Ya dia cuma ngebatin aja, nggak sampai hati juga kalau dia mau ngomong sama si Josh. Masuklah ke rumah. Sepanjang masuk di rumah itu si Rahel sama kayak dari gerbang depan tadi, dia masih kayak ngedusun gitu loh, kayak heran gitu. Apalagi sampai rumahnya si Josh ini bangunannya gede segala macem, sama si Rahel ngerasa ada sesuatu yang menurut dia janggal nih, kayak ini kenapa banyak kali lukisan daripada ditutupin. Ya ditanyalah sama si Rahel ini ke Josh. Josh, ini ngapa pada ditutup sih gitu. Si Josh ini ngejawab, ya kan mau kita tinggal liburan, rumah kosong memang biasanya begitu, kalau di sini memang ditutupin dulu gitu. Rahel tuh ngebatin dia, kayak kita liburan kan nggak sampai yang lama gitu loh, maksudnya kenapa harus ditutup kain-kain putih gitu. Tapi dia nggak berani ngejawab itu, dia cuma ngebatin aja dalam hati. Mungkin aja kan memang beda budayanya sama di Indo gitu dia ngerasanya. Nah, waktu sampai di ruang tamu si Rahel juga tadi kan lukisan tuh nggak kejawab gitu loh. Dia ngerasa di ruang tamu ini juga ada sesuatu yang di hati dia nih ngeganggu gitu. Jadi ada 2 patung tingginya 2 meter, kanan dan kiri gitu. Nah, patung ini juga sama kayak lukisan depan tadi, ditutup kain gitu. Di tengah-tengah patung itu ada meja. Mejanya tuh kayak meja konsol yang biasanya dipakai cuma buat naruh-naruh hiasan kayak gini. Tapi yang ditaruh di meja itu bukan hiasan meja konsol begini. Yang ditaruh di situ tuh kayak gelas, lilin gitu-gitu kan lah. Nah, ngelihat itu si Rahel tuh penasaran, cuman nanti ku tanya nih jawabannya pasti sama kayak tadi juga. Cuma aku nanya juga, nggak enak lah aku lah, siapa tahu emang ini barang mahal gitu, bentuknya gede kali soalnya, mau nanya juga sungkan aku. Akhirnya ketemulah si Rahel ini sama orang tuanya Josh sama Samantha ada di ruangan tengah gitulah, dan pertemuan pertama di rumah gini, ini jadinya kayak pertemuan pertama kalinya si Rahel gitu, jadi canggung lagi. Sebelumnya udah akrab gitu, udah saling kenal satu sama lain, tapi karena ini ketemunya di rumah jadi kayak canggung gitu. Apalagi si Rahel kan baru tahu kalau rumahnya mati, ini rumah gede kali gitu, bukan orang sembarang nih. Jadi dia langsung buru-buru canggung gitu, tapi buru-buru ngasih oleh-oleh yang dari Indo. Jadi kayak basa-basi kayak, oh om tante nih ada oleh-oleh dari Indo. Sama si Rahel ini bilang, makasih udah ngajak aku nih liburan. Aku di sini nggak ada siapa-siapa soalnya. Dijawab basa-basinya itu kayak, udah nyantai aja nih, kayak anggap aja kayak keluarga sendiri aja, nggak perlu canggung-canggung begitu. Nah, setelah semuanya siap, jadi selama pertemuan mereka di ruang tengah tuh nggak banyak ngobrol kita mau kemana segala macam. Rahel mau nanya juga sungkan. Si orang tua kedua kawannya ini juga ngasih tahu kita mau kemana. Kayak cuma nanya udah siap Hel segala macem. Udah om. Tapi nggak dikasih tahu kita mau kemana gitu. Udah kalau udah siap semuanya barang-barang masukin mobil tuh. Barang-barang tuh masukin mobil. Di mobil ini mereka berangkat 2 mobil dan sendiri-sendiri. Orang tua tuh jadi 1 mobil. Mereka bertiga 1 sahabat nih jadi 1 mobil sendiri. Panjang perjalanan mereka ini liburan, seru lah di mobil, dengerin musik bareng lah, ngobrol lah, bercandaan lah mereka bertiga ini sampai lupa waktu. Kalau ternyata perjalanan mereka ini sudah 7 jam, dan sepanjang 7 jam perjalanan ini si Rahel ini mau nanya mau kemana segala macem tuh kayak nggak enak gitu loh, kebawa sama suasana serunya. Tapi karena ini sudah berjalan 7 jam lamanya perjalanan, si Rahel hanya letuk, kita nih mau kemana sih gitu, perasaanku udah 7 jam lo kita lo perjalanan nggak nyampe lo. Si Samantha lah ngejawab, ada deh, ntar juga lo tahu sendiri gitu. Oh iya Hel, tapi bentar lagi kita mampir dulu tempat ibadah ya, kita mau pada ibadah. Si Rahel, loh kok jadi tempat ibadah gitu. Ini nggak apa-apa aku ikut kalian ibadah gitu. Udah nggak apa-apa, enggak, aku takut ganggu ibadah kalian loh gitu. Udah nggak apa-apa, lihat-lihat aja Hel. Setelah obrolan itu, si Rahel tuh jadi nggak ngerasa seseru kayak perjalanan awal tadi. Dia ngerasa kayak, kok
jadi ke tempat ibadah gitu. Terus ya manut aja lah si Rahel ngikut sama si Jos sama Samantha ini. Tapi semakin lama perjalanan mereka ini, Rahel makin ngerasa ada sesuatu yang gak beres gitu. Karena kenapa Bang Jal? Karena tempatnya mereka tuju ini mobilnya tuh kayak tempatnya sepi, kayak hutan, kanan kirinya pohon-pohon gede. Dan waktu itu kebetulan juga udah sekitar jam 11 malam. Dan perasaan si Rahel ini kalau ada sesuatu yang gak beres ini semakin terasa ketika mereka tuh jam 11 malam tuh berhenti kayak di tengah-tengah hutan gitu. Ada bangunan rumah tapi kayak kastil gitu, halamannya luas sekali. Nanya lah dia masih Jos sama Samantha ini, ini rumah siapa sih? Dijawab lah masih Jos, oh ini rumah salah satu jamaah kita nih, kawannya orang tuaku lah. Nah nanti di belakang rumah itu ada gereja, kita ibadahnya nanti di sono. Dapat jawaban dari si Jos. Jadi si Rahel ini kayak nengok-nengok gitu loh, ngeliat mana sih rumah ini, belakangnya katanya gereja segala macam. Ditengok lah si Rahel, ya betul aja memang di rumah itu di belakangnya ada gereja. Tapi menurut Rahel ini harusnya kayak tempat ibadah yang lama udah gak dipakai. Kenapa begitu Bang Jal? Karena harusnya kan kalau di gereja itu kan ada salib yang masih utuh gitu loh. Ini yang memang masih utuh tapi bentuknya kayak udah terbengkalai gitu, nyamping gini udah miring gitu. Makanya si Rahel lah beraniin diri buat nanya sama mereka berdua, ini kalian ada ibadah di sini? Itu si Rahel tuh nanya begitu waktu mereka turun dari mobil. Tapi dua sahabat dia ini nggak ngejawab yang gimana gitu, malah mereka tuh cekik-cekikan, udah ayo kita aja gitu. Si Rahel ngelihat situasi dan keadaan di sana tuh harusnya merinding gitu ya, tapi kawan-kawan dia malah cekikikan aja. Segitu ngerasa nggak enaknya gitu si Rahel sampai dia nanya, ini sebenarnya kita mau kemana sih? Yakin mau ibadah di sini? Kok tempatnya sepi gini loh, gak ke tempat ibadah? Ya emang tempatnya kayak gini Hel. Jadi kita masuk dulu nih di rumah depan ini, nanti kita siap-siap dulu dari situ, baru nanti kita ke gereja gitu. Tapi kan Rahel kan nggak tahu ya budaya mereka tuh gimana, jadi yang ngikut aja. Si Jos juga nyeletuk, ini mah cuma sepi di depan aja Hel, nanti di belakang juga banyak kok rame jamaah. Udah sini masuk aja ke kamar Hel, kau masuk aja kamarnya sama Samantha bareng, ganti dulu, kita salin siap-siap dulu, baru nanti ke belakang. Udah tuh di kamar yang berbeda gitu ya, si Jos sendiri, si Rahel sama Samantha ini satu kamar. Jadi kayak gantian gitu tempat mandi segala macamnya. Udah beresnya Samantha nih dicabut duluan, baru si Rahel nih mandi lah, dia mandi beres siap-siap segala macam. Apalagi sepanjang perjalanan kan jauh kan, belum mandi kan sore. Nah selesainya si Rahel nih bebersih badan, di depan tuh ada yang ngetok. Ternyata si Samantha ini yang ngetok, dibuka sama si Rahel, dikasih sama si Samantha ini baju. Hel, nanti kau pakai ini ya. Tapi si Rahel ini belum fokus sama apa yang dibawain sama Samantha. Dia lebih kayak salfok sama apa yang dipakai sama si Samantha. Kau pakai baju begini loh. Iya nggak apa-apa, ini juga aku bawain kok buat kau nih, aku pakai aja lah. Tapi si Rahel, bentar dulu, emang kita harus pakai banget begini-beginian ya? Jadi yang dipakai sama Samantha ini kayak jubah hitam gitu loh, tapi ketutup dari atas sampai bawah. Rahel juga, nggak usah lah, aku ini kan cuma lihat aja kan. Kalian aja yang ibadah, aku kan lihat aja, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, pakai aja Hel. Orang-orang yang lain juga jamaahnya pada pakai itu. Udah nih, kau pakai aja lah. Nah, Rahel tuh nggak bisa nolak, dia diterima lah yang dikasih sama Samantha ini, diterima sama dia. Tapi dia masih tetap ngebatin dalam hati dia nih, apa sih? Dia kayak berusaha untuk nolak sama keadaan itu. Tapi aku tahu nih, aku perginya kan sama keluarga kawan-kawanku Bang Jal, jadi nggak bisa juga aku tolak gitu. Pasti aku pakai itulah. Singkat cerita, pakaian yang dikasih Samantha ke Rahel ini dipakai lah sama si Rahel. Ya udah tunggu bentar aku pakai ya, ntar aku keluar kalau udah beres. Dipakai lah sama si Rahel dan keluarlah dia dari kamar itu. Tapi Rahel begitu keluar dari kamar itu dan pakai baju yang dikasih sama Samantha ini, dia kaget. Tadi waktu aku masuk kamar ini cuma ada bertiga doang sama sahabat dia ini. Waktu keluar ini rame banget orang, dan semua orang yang rame di depan kamar ini juga pada pakai baju yang sama yang dipakai sama si Rahel. Belum selesai si Rahel tuh ngebatin ini itu disamperin sama bapaknya si Jos. Sini Hel, dah nih ngumpul sama kawan-kawannya Om gitu. Dikenalin si Rahel ini sama orang-orang berbaju dan jubah hitam aneh tadi itu. Jadi kayak acara ramah tamah gitu, tapi yang dirasain Rahel tuh serem gitu loh. Kawannya dia yang dua itu juga pakai baju yang sama. Nah, setelah dikenalin sama si bapaknya Jos ini segala macam, tapi Rahel ini, loh mana kawan-kawanku nih? Jadi dia kepisah gitu loh, kepisah karena kan rame orang kan. Jadi dia waktu udah selesai dikenalin sama teman-temannya bapaknya Jos, dia nyari si Samantha sama si Jos nih, kemana lah kawan-kawanku nih? Aku di sini kan gak kenal siapa-siapa gitu. Jadi cuma ngeliat sekeliling aja, tapi semakin dia ngeliatin sekeliling, semakin nggak enak pula perasaan dia. Jadi celingak-celinguk gitu, tapi serem gitu. Terus lagi di posisi bingung begitu, si Jos sama Samantha datang. Udah siap Hel, ayo kita ke belakang. Bentar lagi kita mulai nih. Mulai. Nah belum selesai tuh, sahabatnya si Rahel ngomong begitu, terdengarlah lonceng 3 kali tuh dari gereja yang di bangunan belakang. 3 kali tuh tang tang tang. Nah semua orang yang ada di ruangan itu pas waktu bel itu bunyi, semuanya tuh nengoknya ke belakang. Rahel tok yang enggak, tapi dia bingung, ada nengok belakang, ngikut lah gitu. Nah waktu nengok belakang segala macam itu, si bapaknya Jos lah nyamperin lagi. Udah pada siap? Ayo udah waktunya sekarang kita masuk. Si Rahel belum sempet ngerespon tuh omongannya bapaknya si Jos ini. Udah digandeng aja dulu tangan dia tuh kanan kiri.
sama sahabatnya ini, dua sahabatnya ini, si Jos sama si Samantha. Jadi digandeng gitu tangannya, dibawalah masuk ke gereja yang ada di belakang. Jadi bangunannya itu begini, halaman luas di depan tadi kan, habis itu bangunan rumah tua, terus ke gereja ini yang menghubungkan tuh kayak ada lorong gitu, kayak lorong rumah sakit yang nanti tuh langsung ngejurus langsung di pintu utama gereja. Nah sepanjang lorong itulah digandeng tuh si Rahel nih sama dua kawannya ini, gandeng kanan kiri, tapi dia nggak bisa nanya atau apa gitu. Ya udah ngikut aja lah, banyak orang nih, banyak nanya nggak enak juga aku. Ikutlah dia, digandeng sama dua sahabatnya ini masuk ke gereja. Begitu dibuka tuh gereja, si Rahel ini makin bingung dan makin penasaran. Setauku gereja di mana-mana tuh pasti akan banyak kursi lah, terus ya tempatnya tuh nggak yang kayak karena gini yang ditemuin sama si Rahel ini, begitu gereja itu buka tuh nggak banyak cahaya di sana, cuman kayak lilin-lilin tembok di samping gini dan kosong melompong, nggak ada kursi-kursi. Cuman ada satu objek yang dia lihat di depan tuh kayak altar. Kalau di kita nih kayak mimbar gitulah. Udah itu tok, nggak ada yang lain. Nah di bawah altar itu yang dilihat sama si Rahel kan makin mendekat kan dia ke altar itu. Di bawahnya si altar itu ada meja. Nah di meja ini tuh isinya kayak makanan lah, minuman, lilin segala macem. Sama ada tumpukan gelas, tapi gelas kan di mana-mana kaca gitu kan ya. Nah yang di sini tuh gelas besi. Kayak gue bilang di awal tadi, nih ruangan tuh nggak yang cerah gitu, pencahayaannya terbatas, cuma ada lilin tembok. Sama yang di altar tadi tuh lilin, termasuk di meja itu juga ada lilin. Tapi yang bikin si Rahel nih ngerasa kalau ini makin nggak beres nih, di bawahnya meja itu juga banyak lilin. Jadi di lantai ngapain ada lilin segitu banyak? Dan lilin itu bentuknya pentagram. Dari sinilah si Rahel sadar kalau apa yang dia lihat sekarang ini udah nggak ada yang beres nih, udah nggak bener nih, udah bukan tempat ibadah lagi. Dia nggak pernah nemu sepanjang dia hidup tempat ibadah bentuknya begini. Gitu. Karena dia sadar kalau ini situasinya udah nggak kondusif lagi nih. Dia berusaha untuk kabur gitu. Dia berusaha untuk kabur tapi nggak bisa karena dua tangan dia ini kan masih dipegang sama dua sahabat dia tuh. Si Jos sama Samantha. Dia kayak teriak mau minta lepasin gitu tapi gak dilepas sama kawannya nih. Dia cuman berusaha ngebrontak tapi cuman bisa sampai balikin badan doang. Dan balikin badannya si Rahel ini, dia ngelihat kalau pintu yang dia masukin tadi tempat gereja itu ditutup. Orang-orang yang berjubah hitam tadi tuh nutup pintu itu, habis itu baris depan pintu kayak seakan-akan maksa si Rahel tuh gak boleh keluar. Balik lagi di negara itu orang yang deket dengan si Rahel kan cuma dua sahabatnya ini. Jadi dia cuma bisa minta tolong sama dua sahabatnya inilah. Jos lepasin Jos. Dia berusaha untuk kayak mana ya bantuin gue loh gitu. Tapi dua kawannya ini yang biasanya ramah tuh mereka jadi bersikap dingin gitu loh. Nggak ngejawab apapun yang diminta sama si Rahel. Malah pegangan tangannya si Rahel ini makin kencang. Malahan si Jos ini dia cuma megangin pundaknya si Rahel sambil bilang, udah gak usah berisik, ikut aja. Di situ si Rahel dituntun sama si Jos sama Samantha kayak diseret gitu, pegangin sini tapi kayak diseret gitu, maju ke depan menuju sama altar. Semakin dekat mereka dengan altar, si Rahel ini makin gak bisa teriak gitu. Dia juga ngerasa kalau teriak pun ini gak akan ada hasilnya apa-apa karena dia tahu ini tempat jauh dari orang, nggak ada rumah sekitaran gereja sama rumah depan tadi, nggak akan ada kedengar juga kalau diteriak. Makanya nggak ada yang bisa lakuin sama si Rahel kecuali nangis. Jadi cuma bisa nangis gitu, nangis sama nahan kakinya biar nggak bisa dibawa ke depan. Tapi mau apa yang bisa dilakuin gitu, cuman sendiri nih satu badan doang diseret sama dua orang. Sampailah dia ini di depan altar itu, sampai depan altar itu sama si Jo sama Samantha ini badannya si Rahel itu diputer balik ke belakang gitu loh, dia dulu. Ngapain dia ke belakang gitu. Ternyata di belakang ini, di belakang sepanjang Rahel jalan ke depan ini, di belakang tuh udah ada orang. Orang ini satu-satunya orang yang berbeda di antara semua jemaat yang ada di ruangan itu. Semua orang pakai jubah warna hitam, ini orang pakai warnanya merah. Topinya tinggi gitu lah. Udah gak mikir apa-apa lah saudara. Gue yakin nih orang gak ada yang mau ngelakuin gue dengan baik gitu lah. Pasti gak beres nih pasti. Orang yang baju merah tuh ngedeketin si Rahel, dipegang tuh dagunya. Oh mak cewek kali ini ya. Nih, yang laki ini pada seneng lah malam ini. Orang itu ngomong gitu, Rahel cuma mikir gak tau lah apa yang bakal terjadi, tapi aku udah nebak nih bakal kemana arahnya. Nah, setelah si orang baju merah ini kayak megang dagunya si Rahel itu ngomong barusan itu, udah deh pergi aja dia ninggalin si Rahel ini, pergi ke arah altar itu di depan. Nah sampainya di altar itu yang baju merah tadi itu dia kayak ngemimpin jamaat yang di bawah itu loh, orang-orang yang pada pakai baju jubah hitam segala macam itu kayak dipimpin doa sama dia. Tapi bukan doa yang dibaca. Karena menurut si Rahel ini, aku gak pernah dengar orang baca doa begini gitu ya. Jadi yang di atas altar tuh dia ngemimpin, yang di bawah yang orang-orang jubah hitam itu semuanya pada merem gini tapi mulutnya komat-kamit, gak jelas apa yang dibaca lah sama mereka. Nah sementara si Rahel kayak mana bang? Si Rahel dipegangin sama si Jos ini kayak dipaksa buat menyaksikan apa yang ada di malam itu kejadiannya. Udah gitu si Jos ini megangin tangannya si Rahel itu sambil teriak deh.
persembahan malam ini sudah siap. Makin panik si Rahel ini denger kalau si Jos ngomong begitu. Dia udah kayak teriak, Jos mau diapain Jos, mau diapain. Tangan dia gemeteran, nangis. Tapi bukannya ditolongin sama si Jos, atau dia ngedenger apa si Rahel ini teriak-teriak gitu. Si Jos nih malah megang pisau dia. Disayat lah tuh tangannya si Rahel. Nah tuh pisau buat apa Bang Jal? Pisau yang dipegang sama si Jos ini dipakai lah buat nyayat tangannya si Rahel ini. Tujuannya adalah darah yang ada di badan si Rahel ini ditaruh di gelas yang tadi awal aku ceritain. Ada di meja yang depan altar tuh kan ada makanan segala macam dan juga gelas besi. Di gelas besi itulah darah Rahel tuh ditetesin. Di situasi itu Rahel nggak bisa banyak protes dan nggak bisa banyak berbuat apa-apa lah. Dia ya udah pasrah aja, tangannya digini terus disayat gitu. Bener-bener netes tas di gelas. Sampai tuh gelas netes keisi sama darahnya si Rahel. Pemimpin yang ada di atas altar ini cuma bilang, malam ini cuma ada satu laki-laki yang bisa dapetin darah ini. Setelah semua aktivitas yang dilakukan sama Jos ini selesai gitu ya, yang darah tadi dikeluarin, si Rahel ini nggak bisa berbuat apa, tapi dilepas sama si Jos, dilepas aja gitu, tapi jatuh, lemes lah dia karena kehilangan darah gitu kan. Selama jatuh ini si Rahel tuh nangis dia, mohon sama dua sahabatnya ini buat ngelepasin dia. Tapi bukannya ditolong sama si Jos, karena sahabatnya yang laki kan cuma Jos doang kan, diseret. Bener-bener diseret. Si Rahel ini diseret sama si Jos sama si Samantha ya, dimakin dekat sama orang-orang yang di depan tadi. Jadi yang tadinya kayak depan altar gini, ini bener-bener di samping meja yang depan altar gitu. Dan disitulah orang-orang jemaat ini ngerumpul gitu, ngelingkar. Habis si Rahel ini diseret, dibawa ke depan, di depan samping meja altar ini. Bajunya Rahel tuh dilepas di situ di depan para orang-orang yang ada yang laki ada yang perempuan, banyakan laki pula kan. Bajunya dilepas, bener-bener dilepas, jubah hitam yang dikasih tadi sama sahabatnya itu dilepas di situ. Rahel nggak bisa berbuat apa-apa, dia cuma bisa teriak sama nangis gitu. Habis itu nggak lama si Samantha ini datang ngasih kayak baju tapi warnanya putih dan dipakainya pun di tempat itu pun nggak dipindah kemana-mana. Jadi selama proses itu disaksiin sama semua orang yang ada di ruangan itu. Nah, jadi dalam posisi duduk gitu, udah digantiin baju putih segala macam, diberdiriin tuh si Rahel tuh diberdiriin sama Samantha masih Jos ini, dipegangin lagi kanan kiri. Abis itu dihadapin ke jemaah laki-laki gitu. Mereka semua yang di ruangan tuh pada teriak, "Hail setan!" Dan satu orang yang pakai jubah merah yang mimpin di acara malam itu tuh, yang orang berjubah merah yang di atas altar, dia bilang, "Bawa perempuan ini ke ruangan pengorbanan." Akhirnya diseret lah tuh si Rahel ini ke ruang pengorbanan yang dimaksud itu, kayak sebuah kamar gitu, tapi ruangnya gede banget. Nah yang nganterin si Rahel ini ke ruangan itu orang-orang yang pakai jubah hitam itu, tapi yang perempuan. Jadi dia diseret tapi sama perempuan, dia termasuk salah satunya si sahabatnya dia itu, si Samantha. Jadi selama diseret itu dia teriak-teriak, dia masih punya satu harapan kecil di hati dia nih, harusnya sahabatku nih bisa lah nolong, karena nggak ada lagi yang bisa aku minta tolong. Jadi dia cuma minta tolong sama si Jos. Jos tolongin Jos. Dijawab tuh sama si Jos, kau diem aja lah Rahel, nanti biar jamaah laki-laki aja yang tolongin kau di kamar itu. Udah jawab gitu doang. Sekitar 20 menitan si Rahel ini ditaruh di kamar yang ruangan gede tadi itu dan diikat dia. Diikatnya di sebuah pilar rumah gitu yang bentuknya kayak salib tapi salib kebalik gitu. 20 menit dia di ruangan itu, gelap gulita, nggak ada siapa-siapa, nggak ada cahaya satupun. Sampai 20 menit ini dia lemes doang, dia cuma bisa nangis, lemes, nggak ada satupun harapan yang bisa nolong dia lah di malam itu. Tiba-tiba nih pintu tuh kebuka gitu. Ada satu orang berdiri di pintu itu. Ini orang juga sama nih, pakai jubah sama kayak orang depan tadi. Cuman Rahel tuh merhatiin orang ini, kalau dari tadi ada orang yang masuk keluar di kamar ini tuh pasti langsung nyamperin aku lah, ngapain aku segala macam. Ini orang diem aja di pintu. Makanya si Rahel ini nanya, "Kamu siapa?" Orang ini bener-bener cuma diem, ngedekat si Rahel juga, dia cuma bilang, "Kalau kau mau selamat diem." Dengar kalimat itu, si Rahel tuh mikir, selamat. Kayaknya kayak selama ini nggak ada nih yang minta tolong, bahkan dua sahabatku pun nggak ada yang mau nolongin aku gitu. Ini orang siapa gitu. Si Rahel masih mikir begitu. Orang yang di pintu ini tuh pelan-pelan tuh ngedeket si Rahel. Ngedeket si Rahel tuh nggak mau nyakitin si Rahel, dia ngelepasin tali yang ada di tangannya si Rahel ini, yang dia deketin pilar tadi, dilepas. Nah karena ngelihat orang ini ngelepasin si Rahel, Rahel ngerasa kayak ini kayaknya bener orang baik deh. Dan si orang ini ngelepas talinya si Rahel itu, dia sambil bilang, "Ikutin saya pergi dari tempat ini, nggak usah bersuara." Sama nih orang tuh datang ngebawain si Rahel ini jubah hitam sama kayak yang di Rahel pakai awal itu. Abis dipakein jubah hitam itu, si Rahel kan dilepas kasih jubah hitam, diajaklah pergi dari ruangan itu. Tapi diem aja, bener-bener kayak orang lagi mau nyelamatin orang gitu loh. Jadi mereka berdua nih akhirnya pergi dari ruangan itu, pakai jubah hitam yang dikasih tadi. Jadi mereka pelan-pelan pergi gitu. Sembari mereka pergi tuh ngelewatin ruangan depan tadi kan. Nah ruangan depan itu si Rahel ini ngelihat orang-orang yang jubah hitam tadi itu lagi kayak pada entahlah baca doa lah, tak apa, tangannya gini-gini lah. Pokoknya semuanya ngadep ke altar yang ada orang jubah merah. Jadi pelan-pelan tuh si Rahel sama orang yang ngerapetin dia ini pergi gitu. Ternyata ada satu pintu alternatif selain pintu gede yang di awal tadi gue bilang gitu ya.
Di ruangan itu ada satu pintu alternatif, pintu kecil kayu gitu aja. Diantarlah si Rahel tuh ke situ. Nah, sepanjang si Rahel dibawa ke pintu itu dari kamar tadi diselamatin dan dibawa ngeliatin orang yang pada gini-gini tuh sampai di pintu. Rahel ini ngerasa kayak lagi digandeng sama sahabat dia tuh si Samantha itu, karena yang nyelamatin dia kan perempuan nih. Tapi dari postur badannya segala macem, dia tahu betul kalau ini bukan sahabatnya. Sampainya di pintu itu, si Rahel tuh dikasih tahu, kau keluarlah dari pintu ini. Udah kau keluar aja. Tapi saya bingung, kenapa aku keluar sendiri? Kenapa dia ini gak ikut gitu? Kan kita mau sama-sama selamat dari ruangan ini gitu. Kan dia cuma disuruh keluar aja sih Rahel. Dia cuma disuruh keluar sama dia ditulis satu kertas. Di kertas yang diterima sama si Rahel ini, itu bertuliskan, keluar dari sini nanti di depan sana sudah ada mobil yang nunggu laki-laki berjenggot. Gak pakai lama, si Rahel langsung pergi lah, cabut dari tempat itu. Dan betul aja nih pintu tuh bener-bener ngarah langsung ke bangunan depan yang ada dari bangunan gereja tempat ibadah ini. Gak pikir panjang lah si Rahel, lari dia. Jadi kayak namanya tempat yang kayak gak urus gitu kan. Jadi rumputnya tuh tinggi-tinggi segala macam, lari si Rahel. Sepanjang dia lari ini dia sambil merhatiin belakang, takut kalau apa yang dilakukan ini ketahuan sama orang-orang di dalam. Dan betul aja waktu dia nengok ke belakang ini ada satu orang yang nge-gap dia lari. Satu orang inilah teriak, kabur. Nah, semua yang ada di ruangan itu pada denger lah. Jadi sepanjang Rahel lari-larian ini, beberapa orang yang jubah hitam itu juga ngejar si Rahel. Orang yang di belakang itu juga pada teriak-teriak, dia gak berhenti gitu. Makin kenceng larinya si Rahel, jatuh bangun lari terus dia pokoknya. Dan rumput lah tinggi segala macam diterabas sama dia. Sampai akhirnya Rahel inilah sampai di jalan raya. Jadi kan setelah gereja itu rumah, halaman gitu baru jalan raya kan, sampai jalan raya. Tapi Rahel tuh gak nemu orang yang dimaksud sama surat itu. Yang di kertas itu kan dibilang nanti di depan akan ada orang yang jenggotan bawa mobil. Nah mana gak ada mobil? Kenapa gak ditunggu bang, jalan gak bisa? Jadi si Rahel tuh nengok ke belakang, orang-orang yang di belakang ngejar dia itu makin deket. Jadi gak ada pilihan lain dia buat nunggu, kecuali lari lah si Rahel ini ke arah balik. Dia ingat betul kalau tadi datangnya aku dari arah sini. Baliklah dia ke arah situ, lari dia. Dia berharap masih akan ketemu sama mobil itu gitu. Lari lah dari 10 meteran dia lari menghindari orang yang di belakang tadi. Dan betul aja dari depan tuh ada mobil warnanya merah nih, bak mobil kayak double cabin gitu, bak gitu. Kayak buat di luar tuh paling buat rumput jerami ya kalau sana ya. Buat jerami segala macam. Tapi ini mobil nggak nyalain lampu. Pas deket itu mobil tuh pintu harus dibuka gitu. Dibuka terus Rahel lah dikasih tahu sama yang bawa nih, masuk. Nggak ngomong apa, cuma bilang masuk. Tapi Rahel nggak langsung nengok ke yang supir ini, dia mastiin dulu di belakang karena takutnya nih orang yang di belakang ngejar dia ngelihat dia masuk mobil pasti dikejar lagi gitu kan. Rahel ini nengok ke belakang nggak ada orang-orang jubah itu tuh nggak kelihatan, makanya dia langsung masuk mobil. Rahel duduk dalam mobil ini, dia bener-bener kaget apa yang ada di kertas yang ditulis tadi yang orang nyelamatin dia ini betul-betul sama apa yang dilihat depan mata dia ini. Laki-laki ini brewokan gitu, umurnya bapak-bapak lah kayak mungkin 50 tahunan. Jadi gak ada dialog apa-apa, bener dia sempat nge-freeze beberapa menit gitu, gak bisa ngomong apa-apa, terus dia udah ngikut kabur aja. Dia masih berpikir beberapa kejadian yang sebelumnya terjadi, dia kayak kok orang tadi yang nyelamatin aku nih siapa gitu ya. Terus kertas ini kenapa bisa sangat betul sama aku temuin sekarang. Abis itu si Rahel kaget nih. Kagetnya kenapa bang? Dia kagetnya karena di mobil itu tiba-tiba putar balik gitu. Kayak putar balik ke belakang, makanya si Rahel tadi yang lagi mikir gitu kaget dia. Kaget sama mobilnya tiba-tiba putar balik gitu. Ini jadi kabur gak sih gitu, mikir di dalam hati. Rahel baru ingat kalau memang jalur keluarnya memang gak ke arah sana, memang dia harus putar balik. Nah, tapi Rahel pusing lah, dia kayak mau lewat manapun gak penting lah, yang penting aku bisa kabur dulu di tempat ini. Dan karena putar balik itu, jadi mau gak mau kan sempet ngelewatin halaman depan pintu gerbang dari rumah dan juga bangunan gereja segala macam itu tadi. Nah, selama lewat situ orang-orang jubah hitam itu yang ngelihat mobil itu lewat, dilempar lah batu sama mereka. Tapi beruntungnya nih mobil nggak ada yang dikejar sama orang-orang jubah hitam itu. Lumayan tenang lah si Rahel karena situasi udah mendingan nih, udah nggak terlalu genting lagi kayak tadi. Si orang bapak-bapak ini bawa mobil ini lah, dia nanya sama si Rahel, kamu nih siapa? Kok kamu nih bisa kejebak di ruangan itu? Ada ceritain sama si Rahel ya, namaku Rahel. Aku nih di sini dibawa sama teman-teman kuliahku. Nah karena orang yang bawa mobil ini ngerasa ini gadis gitu ya, masih muda segala macam, tanya lah. Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu ada apa-apain kan? Oh, sama yang bawa mobil ini mengenalkan diri kalau nama dia adalah William. William ini juga cerita sama si Rahel, beruntung kamu ini masih bisa selamat dan keluar dari ruangan gak jelas itu tadi loh. Karena kebanyakan yang di sana perempuan masuk sana gak akan bisa selamat lagi, apalagi bisa keluar. Rahel kan dikasih tahu gitu kan kaget, dia ngeliatin mukanya Pak William ini sambil maksud bapak dibunuh gitu. Enggak ada orang yang masuk sana perempuan ini gak akan dibunuh. Mereka emang sengaja dibiarkan hidup di sana, dikurung di sana, dikunci segala macam. Memang tugas mereka ditaruh di situ untuk melahirkan orang-orang dari sekte-sekte itu. Rahel dengar kata sekte ini dia, oh masuk akal. Jadi yang selama ini kuliah itu memang mereka nggak ada lagi lah agama apa yang kayak gitu. Tapi sambil Rahel kepikiran,
berarti tadi yang nolongin aku tuh termasuk orang yang gak bisa keluar gitu. Makanya dia bilang sama si William, tapi tadi yang nolongin aku perempuan loh Pak gitu. Iya, itu namanya adalah Greta. Jadi Pak William ini bilang kalau si Greta itu adalah kenalan dia. Nah si Greta ini juga sama kayak si Rahel ini, pengen juga dicabut pergi dari sana. Cuman udah gak bisa, dia udah terlalu lama di dalam situ, udah terlalu banyak orang yang ciren bahasa kita banget ya, orang yang kenal sama dia, jadi gak bisa lagi dia kabur gampang dari ruangan itu. Karena sekarangnya dia bisa kabur nih, si Greta bisa kabur. Orang-orang di tempat itu gak akan dengan gampang lah ngelepasin dia, dimanapun pasti dicari. Tapi tetap si Rahel ini punya di kepala itu banyak kali pertanyaan gitu. Terus kenapa bapak nyelamatin saya gitu? Nah, si bapak William inilah cerita kalau dia juga punya anak perempuan dulu masih mahasiswi, umurnya seumuran si Rahel ini, yang sama dijebak di ruangan itu, di tempat tadi itu, dan nggak bisa keluar. Makanya Greta inilah jadi satu-satunya media bapak ini buat nyambung, buat ngebantu nyari anaknya. Tapi sepanjang 3 tahun bapak ini nyari anaknya ini nggak pernah ketemu. Si Greta tuh nggak pernah sekalipun bertemu dengan perempuan yang dimaksud sebagai anaknya Pak William ini. Pak William juga bilang dia kalau selama 3 tahun ini nggak mungkin lah kayak dia selain nama Greta aja, dia nyoba banyak hal, termasuk dia lapor polisi lah segala macam. Tapi dari segala macam bentuk ikhtiar dia nih buat nyari anak itu nggak pernah ketemu hasilnya. Polisi juga bahkan nggak banyak kebantu lah. Tapi tetap si Rahel itu masih punya banyak pertanyaan di kepala dia. Ya terus kapan bapak tahu ada di sini ada saya gitu? Terus kayak mana caranya bapak ini bisa tiba-tiba aja gitu loh malam ini datang ke sini gitu. Dialah yang cerita. Greta ini yang cerita sama Pak William. Greta bilang dia selalu ngasih tahu setiap ada orang baru dan setiap akan ada ritual atau apapun itu, si Greta ini selalu bilang akan ada orang baru malam ini. Jadi sebisa mungkin kalau Greta bisa selamatin. Makanya dia minta tolonglah sama Pak William. Pak William ngerasa kalau orang-orang ini juga senasib dengan anakku nih. Jadi kalau ada yang bisa kubantu, bantulah. Makanya datanglah aku nih buat nyelamatin kau. Oke, jawaban dari Pak William itu masuk akal. Tapi si Rahel tuh ngerasa, kalau aku nih bisa kabur, kenapa si Greta nih tadi nggak ikut aku kabur loh Pak William gitu. Pak William tuh cuma ngejawab santai aja, dia kayak tenang aja, Greta tahu dia harus ngapain. Nah lanjutin obrolan itu, Pak William ini nanya sama si Rahel nih, aku tengok nih kau nih bukan orang sini ya. Nah, dijawab sama si Rahel, iya aku orang Indonesia lah segala macam. Dibilang lah sama Pak William nih, sebisa mungkin setelah ini baliklah ke negara asalmu, karena mau dimanapun kau sembunyi sekarang nih pasti akan ketemu lagi sama mereka. Begitu Pak William tuh ngomong gitu, Rahel tuh diem gitu sambil mikir deh. Oh masuk akal juga, di sana lo ada 2 sahabatku lo tuh, si Jo sama Samantha. Pasti ketemu lah aku di mana-mana. Apalagi mereka berdua tuh kan tahu apartemenku di mana. Jadi yang bisa dilakuin sama si Rahel itu cuma mengiyakan apa ya Pak William bilang. Ya habis itu diantarlah si Rahel ini sama Pak William ini ke apartemennya si Rahel. Dibantulah untuk pokoknya nanti nggak ada barang yang sifatnya pribadi, informasi pribadimu nih yang disisain di apartemenmu. Bawa semuanya pergi. Sekitar jam 8 sampai jam 9 pagian lah, sampailah si Rahel ini sama Pak William ini di apartemennya si Rahel. Turunlah di parkiran di situ. Habis itu Rahel tuh buru-buru ya, genting dia langsung masuk ke apartemen dia. Tapi sebelum dia masuk nih, Pak William cuma bilang, ingat pesanku terakhir ya, cepet-cepet pergi dari sini. Udah, Rahel tuh cuma nengokin Pak William terus nggak ngomong sepatah kata, dia cuma nganggukin aja. Habis itu dicabut, pergi ke atas beres-beres semuanya yang udah dipesenin sama Pak William tadi. Udah setelah semua barang-barang itu di packing, udah siapin segala macam untuk cabut dibawa balik Indo, turun dia ke bawah. Karena si Pak William ini bilang tadi nanti kalau udah selesai aku tunggu di bawah, aku antar kau ke bandara. Mobil merah itu udah gak ada, Pak William juga udah gak kelihatan. Rahel ini ngerasa masih kayak ada sesuatu yang janggal di hati dia tuh, kayak aku lo belum sempat terima kasih sama nih orang. Di sepanjang dia balik tuh dari bandara lah, di pesawat segala macam sampai dia di rumah di Indonesia balik ke tempat asalnya, dia masih kepikiran mana Bapak William ini. Singkat cerita 3 bulan lah setelah kejadian itu dia udah balik di kota asalnya di Indonesia ini, dia udah gawe lah. Tapi dia akhirnya memutuskan untuk gak lanjut lagi kuliahnya. Selama 3 bulan ini juga orang tuanya tuh gak berani nanya banyak lah sama si Rahel. Kayak kamu nih nggak libur tapi balik Hel, terus kapan kamu balik lagi ke sana? Rahel juga kasih tahu alasannya. Tapi orang tuanya si Rahel paham betul kalau anaknya nih pulang dalam kondisi yang nggak baik-baik aja gitu. Rahel tuh sering bengong lah, kayak orang banyak pikiran gitu loh. Terus sekali 2 kali orang tuanya ini sering ngegap ngelihat kalau si Rahel ini sering nangis. Makanya sekali 2 kali itu dibiarin sampai akhirnya ditanya lah sama orang tuanya. Begitu nangis gitu ceritain semuanya masih Rahel, akhirnya orang tuanya ngerti kenapa Rahel nggak mau balik lagi ke Amrik. Dan selama 3 bulan Rahel di rumah ini, dia juga sudah ngerasa kalau harusnya tidak terjadi apa-apa lagi. Walaupun dia masih was-was lah, kayak mentalnya masih keganggu gitu. Tapi dia masih ingat betul pesannya Pak William, jangan tinggalin data diri lah, KTP atau apa. Bahkan nomor HP-nya Rahel pun ganti, dia nggak berani lagi pakai nomor yang bisa dikontak sama orang-orang yang ada di sono, 2 sahabat dia tadi itu loh. Nah setelah 3 bulan di rumah, kayak
kehidupan dia tuh berangsur-angsur membaik gitu. Dia mulai nggak kepikiran apa yang pernah terjadi sama hidup dia 3 bulan di Amrik. Dia nggak lanjutin lagi sekolah di Indo, tapi dia udah sekarang kayak mana lah caranya aku bisa hidup normal aja, nyari gawe segala macam di tempat tanah lahir dia. Pokoknya dia berusaha untuk nggak nginget-inget lagi kejadian yang pernah terjadi waktu itu. Sampai ada satu waktu ada surat datang ke rumah dia. Surat ini asalnya bukan dari Indo. Ini surat datangnya dari Amerika. Di kota tempat asal dia tinggal ngontrak itu loh, di apartemen itu. Kaget dia. Kok masih ada paket ke sini gitu. Orang di sana nggak ada satupun loh yang tahu alamatku di sini. Yang bikin dia kaget. Jadi dia dapat paket itu tuh kayak bener-bener takut nih siapa yang ngirim dan segala macam apa isinya gitu. Semalaman gak dibuka sama dia, besok paginya baru dibuka sama dia. Dibuka sama dia, ini isi paketnya adalah jubah. Jubah hitam itu loh, dipakai sama si Rahel itu. Dan sama satu kayak sepucuk kertas gitu bertulisan kayak masih ada barangmu yang ketinggal Hel. Setelah ngebaca kertas itu, udah tuh barang paket yang dipegang misalnya itu jatuhin aja sama dia. Karena dia ngerasa kayak kok masih ada orang yang tahu alamatku di sini.